Sumber daya air menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat, kelestarian alam sekaligus kunci ketahanan ekonomi negara, baik domestik maupun internasional. Namun bagi provinsi-provinsi termiskin Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, tata kelola air untuk penyediaan akses air bersih dan fasilitas mandi dan mencuci menjadi masalah selama puluhan tahun dan belum akan terpecahkan dalam waktu dekat. Di wilayah Kota Kupang sendiri pada tahun 2017, dari 51 kelurahan di Kupang, 48 diantaranya menderita krisis air. Tanpa ada perubahan kebijakan terkait air dan infrastruktur yang memadai, masalah ini akan terus terjadi. Masyarakat menjadi korban karena hidup dengan sanitasi buruk. Baik, selamat siang. Saya Mayang Fitri Liaziz dari Stikom Ilindo Kupang. Di sini saya akan melakukan tanya jawab bersama Ibu Yulianti Panidae. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nanda dari Stikom Ilindo Kupang. Saat ini saya meminta waktu Bapak sebentar untuk berbicara. Kalau boleh tahu dengan kata siapa? Perkenalkan, nama saya Rahman Syahid Mafri, saya mahasiswa Stikom Ilindo Kupang. Perkenalkan, nama saya Linus Efrionus Amakian. Saya dari Stikom Ilindo Kupang. Saya di sini mau meminta waktu dari adik sebentar untuk mewawancara. Namun sebelum itu, nama adik sendiri siapa? Nama saya Anjas Malo dan saya juga berasal dari Stikom Ilindo Kupang. Oke, saya ingin bertanya Ibu terkait krisis air bersih yang ada di daerah Kupang. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana cara Ibu mendapatkan air bersih di daerah setempat Ibu? Kalau di sekitar saya dengan memasang tangki. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mendapatkan air bersih di daerah setempat Anda? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kota Kupang dijuluki sebagai kota karang, maka dari itu masih jarang untuk mendapatkan air bersih. Dan untuk membeli air tangki ataupun memasang dinamo air itu tidak bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Maka sekitar 6 kepala keluarga membuat sumur yang dimana memiliki kedalaman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air, dan tak jarang juga masyarakat menampung air hujan agar bisa digunakan. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara mendapatkan air bersih di daerah setempat Anda? Melalui pemesanan air tangki. Oke, Ibu, pertanyaan kedua, untuk kisaran harga airnya berapa Ibu? Sekitar 80 sampai 90 ribu, tergantung jarak tempuh rumah masyarakat. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan kedua. Kisaran harga airnya itu berapa? Kalau kisaran air itu mulai dari 20.000 hingga 100.000, tergantung pada jarak rumah dari sumber mata airnya. Pertanyaan yang kedua, kisaran harga airnya berapa? Kisaran harga 85.000, per bulan sekitar 250.000. Apakah menurut Ibu dengan harga tersebut mahal atau tidak? Sesuai. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, apakah dengan harga tersebut sudah sesuai dengan jumlah air yang didapatkan? Sangat sesuai. Oke, yang berikut, apakah menurut Anda harga tersebut mahal atau tidak? Harga tersebut termasuk mahal karena yang kita tahu pendapatan per kapita masih bisa dibilang rendah di daerah Kupang sendiri. Oke, baik. Apakah dengan harga tersebut sudah sesuai dengan jumlah air yang didapatkan? Tidak sesuai karena daerah Kupang sendiri masih kekurangan air bersih. Air yang didapat atau dibeli tidak sesuai dengan harga, karena untuk mendapatkan sedikit air bersih harus mengeluarkan biaya yang tidak sebanding. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Anda harga tersebut mahal atau tidak? Harga tersebut menurut saya sudah pas, tapi mungkin bagi segelintir masyarakat, khususnya masyarakat terpencil, harga tersebut termasuk mahal. Karena di Kupang ini gaji UMR-nya sangat rendah, dan itu juga menjadi problem untuk masyarakat setempat. Lanjut, apakah dengan harga tersebut sudah sesuai dengan jumlah air yang didapatkan? Kadang sesuai, kadang juga tidak.
Ditambah jika pada bulan Oktober itu cuacanya lumayan panas, jadi jumlah airnya sedikit. Itu berpengaruh sekali dengan harga dan jumlah air yang didapatkan. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu rasakan jika krisis air melanda tempat Ibu? Yang saya khawatirkan adalah karena air merupakan sumber kehidupan. Jadi kalau nggak ada air, masyarakat sekitarnya tidak bisa bercocok tanam dan hasil pertaniannya pun berkurang. Oke, yang berikut, apa yang Anda rasakan jika krisis air melanda daerah setempat? Jika krisis air melanda daerah saya, pasti semuanya akan serba sulit, mulai dari mandi, minum, cuci pakaian, dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda rasakan jika krisis air melanda daerah setempat? Jika krisis air melanda setempat, saya pasti amat sangat khawatir karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit, dan untuk orang yang sistem imunnya tidak kuat pasti akan terkena penyakit. Air itu sumber kehidupan, jadi jika tidak ada air, semua pasti akan kesusahan. Oke Ibu, di sini inovasi kita adalah mengubah air laut menjadi air bersih, air siap pakai peminum Ibu, serta menghasilkan garam. Apakah Ibu merasa terbantu dengan inovasi tersebut dan berikan alasannya Bu? Dengan inovasi sangat terbantukan. Jadi inovasi ini bisa membantu masyarakat terpencil terutamanya. Inovasi kita adalah mengubah air laut menjadi air bersih, air siap pakai atau minum, serta menghasilkan garam. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda merasa terbantu dengan inovasi tersebut? Berikan alasannya. Ya, dengan inovasi tersebut akan sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat, karena banyak kebutuhan air bersih yang terpenuhi, apalagi bagi masyarakat tidak mampu untuk membeli air bersih. Dan juga dengan inovasi itu dapat membuat lapangan pekerjaan bagi penduduk di mana inovasi ini berlangsung. Oke, inovasi kita adalah untuk mengubah air laut menjadi air bersih, air siap pakai dan siap minum, serta menghasilkan garam. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda merasa terbantu dengan inovasi tersebut? Berikan alasannya. Ya, menurut saya sangat terbantu. Terlebih lagi pada daerah-daerah yang sulit mendapatkan air bersih. Terlebih lagi pada era industrialisasi dengan kemajuan yang sangat pesat seperti sekarang ini, mengakibatkan kenaikan tingkat sosial ekonomi masyarakat juga. Keadaan tersebut ditambah dengan terus meningkatnya jumlah penduduk akan semakin memacu peningkatan jumlah kebutuhan hidup manusia, khususnya air minum. Dengan meningkatnya permintaan akan air bersih dan semakin terbatasnya sumber daya air di alam, maka peningkatan efisiensi proses pengolahan air juga merupakan syarat utama. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu sendiri kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis air tersebut? Yang sangat diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah adalah pemerintah diharapkan untuk membuat penampungan-penampungan di setiap RT dan RW. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, menurut Anda kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis air tersebut? Peran pemerintah untuk menanggulangi krisis air bersih yaitu dibangun PDAM ataupun bak-bak penampungan air bersih di setiap RT maupun RW. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis air tersebut? Pemerintah menyalurkan air melalui PDAM untuk disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar dan sangat membantu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Mayang Fitri Liaziz, terima kasih. Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami. Itu saya ucapkan. Baik, sekian dan terima kasih. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hampir 60% masyarakat yang tinggal di Kupang masih sangat sulit mendapatkan air bersih, terlebih lagi bagi masyarakat yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya inovasi mengubah air laut menjadi air bersih, ketersediaan air bersih akan meningkat dan tentunya kebutuhan pokok sehari-hari dapat terpenuhi.